Kasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan, senang sekali kembali kita bertemu, berkumpul, berjumpa. Ya, bahkan ada saudara kita yang sudah tadi sempat ngobrol, udah 20 tahun lebih nggak pernah ketemu ya, Brother Thomas, dan malam hari bisa bersama-sama kembali. Dan sebuah sukacita, kita masih diberikan panjang umur, diberikan sehat, makanya kita bisa berjumpa, walaupun saat ini masih melalui via Zoom ya. Puji nama Tuhan. Nah, teman-teman, masuk malam hari ini dalam kebenaran firman Tuhan kita akan membahas sebuah tema yang saya ingin sampaikan, Tuhan taruhkan di hati saya, ya. Kita akan membahas sebuah tema berbicara soal karakter, ya. Berbicara soal karakter yaitu bagaimana kita membangun karakter orang percaya sehingga memiliki karakter yang tangguh. Nah, kita tahu bahwa beberapa survei itu menyatakan bahwa banyak sekali saudara orang tidak menjadi sukses dalam hidup ini bukan karena maaf dalam tanda kutip dia bodoh, bukan, ya, tapi kebanyakan karena dia punya karakter yang tidak baik sehingga ya membuat lari apa yang dia sedang bangun, baik karir, baik bisnis, baik apapun dalam kehidupannya itu nggak bisa mencapai maksimal. Nah, oleh sebab itu saya percaya karakter ini adalah sesuatu yang penting. Kalau saudara tanya sama saya, bro, terlambat gak sih kita baru bicara karakter udah umur segini? Nggak ada kata terlambat. Lebih baik kita belajar sekarang dan kita bisa merubah sesuatu kalau memang Tuhan menegur kita daripada kita nggak berubah sama sekali. Kenapa? Karena karakter yang tidak baik akan melahirkan generasi yang tidak baik juga. Jangan sampai karena kita seakan-akan merasa karakter kita baik, padahal kita tidak baik. Anak-anak keturunan kita nanti punya karakter yang tidak baik juga karena meniru orang tuanya. Oleh sebab itu kita kan belajar soal karakter. Nah, saudara, banyak orang salah berasumsi ya soal reputasi dan karakter. Ya, ini beda-beda tipis, tapi sebetulnya arti dari reputasi dan karakter ini jauh, sangat jauh berbeda. Ya, reputasi itu adalah apa yang orang pikir tentang kita. Ya, reputasi itu sebetulnya adalah apa yang orang lain pikir tentang kita. Jadi mereka menilai kita, ya. Tapi kalau karakter itu bicara ya tentang siapa diri kita sebenarnya. Siapa diri kita sebenarnya itu adalah karakter. Jadi kesungguhan kita sebetulnya aslinya kita seperti apa itu baru muncul. Nah, itu adalah karakter kita. Nah, oleh sebab itu kita akan belajar dari sebuah kebenaran firman Tuhan. Kalau teman-teman berkata, bro, susah loh bro, merubah karakter itu susah loh. Apalagi karakter yang udah kayak kita, umurnya udah berjamur, udah bulukan nih. Udah mau hampir setengah abad sebentar lagi, saudara. Hitungan tahun, saudara ya. Ya, agak susah mau merubah karakter yang tidak baik. Tapi kita belajar, saudara terkasih dalam Tuhan, ya bagaimana Daud berhasil merubah karakter orang-orang yang dipimpinnya. Mari kita lihat sama-sama dalam 1 Samuel, pasal yang ke-22, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. 1 Samuel pasal 22, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Dikatakan begini, demikian firman Tuhan. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat 2, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ayat 3, dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Amin. Nah, saudara, sampai dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bagaimana Daud waktu itu dikejar-kejar ingin dibunuh, saudara. Dan dia melarikan diri dan dia ngumpet di sebuah goa yang namanya Goa Adulam. Tapi ternyata di situ adalah titik balik daripada kehidupan Daud. Bagaimana dia yang adalah pelarian, akhirnya di tempat itu dia malah punya pasukan, dia malah punya kekuatan yang luar biasa. Nah, bagaimana dia menghimpun pasukan, bagaimana dia menghimpun ya anggota ya supaya dia menjadi pemimpin dan dia bisa memenangkan pertempuran yang akan dia hadapi kelak. Saudara, ternyata dia bukan ambil dari prajurit negara mana atau dia latih dari mana, tidak. Yang dia kumpulin adalah orang-orang yang bermasalah. Ya,
Ya, bahkan dikatakan ada yang sakit hati, ada yang dikejar utang piutang. Wah, pokoknya banyak. Ada yang perampok dan lain sebagainya. Jadi ini orang-orang bermasalah ditampung di Gua Adulam sama Daud. Dan jumlah mereka kurang lebih 400 orang. Nah, ini yang menarik. Kalau saudara membaca cerita ini lebih lanjut. Nah, bagaimana Daud akhirnya punya pasukan? Ternyata muncul dari Gua Adulam ini. Dari Gua Adulam ini 400 para orang-orang yang berantakan karakternya itu berhasil dirubah karakternya, dibangun menjadi akhirnya pahlawan-pahlawan yang gagah berani, gagah perkasa. Makanya kalau saudara melihat bahwa nanti ya dalam setiap pertempurannya Daud itu punya, kalau di sekarang jajaran keprajuritan itu disebut jenderal-jenderalnya. Jenderal-jenderalnya pun lahir dari Gua Adulam ini. Orang-orang tadinya bermasalah akhirnya menjadi jenderal-jenderal hebatnya Daud. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi saya mau bilang sama saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bahwa seseorang yang tadinya tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Seseorang yang tadinya sampah bisa menjadi orang yang hebat. Asal dia mau merubah karakternya. Dengan pertolongan Tuhan, pasti karakter itu bisa dirubah. Haleluya. Nah, oleh sebab itu saudara, mungkin saudara bertanya sama saya, bro, hal penting apa kita harus merubah karakter? Yang pertama, saya ingin sampaikan kepada saudara. Ini penting saudara ya. Karakter kenapa kita penting? Ya, kenapa? Karena karakter lebih dari sekedar ucapan. Ya, haleluya. Karakter lebih dari sekedar ucapan. Saya akan ambil dari satu firman Tuhan. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-18. Dikatakan begini. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi saya mau bilang sama saudara, ada yang seakan-akan so jago. Aku punya iman, ya kan? Ya, aku punya iman, ya. Tapi udahlah, nggak usah pengen tahu perbuatan saya. Yang penting saya orang beriman. Yang satu lagi bilang, kalau saya memang orang beriman, tapi saya juga tunjukkan dengan perbuatan. Makanya ditantang, ayo, kalau kamu punya iman tanpa perbuatan, seperti apa iman kamu? Sebab dalam ayat yang berbeda dikatakan iman tanpa perbuatan artinya mati. Haleluya. Seseorang yang beriman itu akan ditunjukkan dengan perbuatannya. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara bahwa sebetulnya orang yang punya karakter itu, saudara terkasih dalam Tuhan, itu dilihat dari perbuatannya, dari karakternya. Orang punya karakter baik pasti imannya baik. Makanya karakter lebih daripada sekedar ucapan. Coba kita lihat dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-11. Bahkan dikatakan begini, anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya. Apakah ia bersih dan jujur kelakuannya? Waktu kita sekolah mungkin karakter kita nggak baik, ya kan? Termasuk saya mungkin. Kalau soal nyontek, ya saya juga suka nyontek lah. Haleluya. Ya, kita saling buka-bukaan lah. Semua kita punya karakter mungkin di masa lalu juga berproses ya. Karena kita nggak mengerti, makanya diasakan-akan karakter kita buruk. Ya, tapi saya mau kasih tahu sama saudara, perbuatan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dan di dalam perbuatan itu adalah karakter. Dan di dalam karakter yang baik itu adalah nilai-nilai daripada iman itu sendiri. Karena iman tanpa perbuatan artinya mati. So, hari ini kenapa penting karakter? Karena karakter lebih kuat daripada kata-kata saudara. Saudara boleh, maaf ya, ngomong besar, ya kan, banyak ngoceh, banyak cerita. Kalau karakter saudara nggak baik, satu hari nanti akan kebongkar juga, ya kan? Tapi orang yang berjalan berdasarkan karakternya nggak banyak ngomong, tapi orang akan melihat dari buah-buahnya akan berbeda. Lalu yang kedua, kenapa karakter itu begitu penting? Ya, banyak orang menyalahartikan karakter itu sama seperti karunia. Nanti dulu, ya, karena antara karakter dengan karunia itu dua hal yang berbeda. Karunia itu adalah pemberian Tuhan yang hanya bisa kita terima. Itu sifatnya cuma-cuma dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi itu diberikan. Ya, contoh, kita diberikan karunia, kita lahir daripada seorang ibu yang seperti apa, ya kan? Kita nggak bisa milih lahir dari siapa, nggak bisa. Itu karunia. Warna kulit, kita ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam. Itu adalah karunia dari Tuhan, ya kan? Nah, kecerdasan kita, talenta kita, itu semuanya dari Tuhan. Nah, tapi karakter
itu adalah pilihan kita. Makanya saya bilang karunia dengan karakter dua hal berbeda. Kalau karunia itu udah nggak bisa ditawar karena itu dikasih. Tapi karakter itu tergantung kita bagaimana memanagenya, bagaimana kita mengelolanya. Ya, jadi itu pilihan saudara dan saya. Contoh, Yusuf, waktu itu saudara terkasih dalam Tuhan. Wah, dia punya karakter, kalau dia mau buruk, dia bisa buruk karena dia sakit hati dan lain sebagainya. Dia dijual sama saudaranya, diperlakukan tidak adil, dia bisa. Tapi dia memilih supaya dia punya karakter yang baik. Dimanapun Tuhan bawa dia, sekalipun dalam berproses, dia punya sesuatu yang baik. Sehingga karakter dia muncul menjadi karakter. Sehingga satu hari Tuhan angkat dia menjadi penguasa atas Mesir. Haleluya. Lalu yang ketiga kita belajar sama-sama. Kenapa karakter itu penting? Karena karakter membawa kesuksesan yang sifatnya itu langgeng. Katakan sama-sama langgeng. Haleluya. Saya sering kali ngomong ya, kalau kita mau naik itu gampang. Dengan saudara punya karunia, misalkan contoh saya hamba Tuhan. Saya punya karunia membangkitkan orang mati, misalkan. Ya, besok saya pergi ke rumah duka, misalkan. Ada 5 orang yang saya tompang tangan, dia bangkit. Gempar, saudara. Itu karunia padahal. Ya kan? Tapi ternyata pada saat saya dibawa naik, kalau saya punya karakter tidak baik, saya pasti akan gampang jatuh. Tapi kalau seseorang sudah di atas puncak, untuk mempertahankan posisinya itu perlu yang namanya karakter. Karunia tidak akan bisa membuat saudara bertahan di posisi puncak. Tapi karakter bisa membuat saudara berada di posisi puncak dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Hari ini saudara diberikan pekerjaan dengan karakter yang baik, saudara akan bisa semakin maksimal. Saudara diberikan bisnis, saudara akan bisa bisnis ini semakin berkembang. Kenapa? Karena semakin dipercaya sama orang. Karena karakter saudara juga baik. Saudara bayangkan, banyak orang baru diangkat sedikit akhirnya jatuh. Kita sering kali dengar cerita itu. Kenapa? Karena salah satunya karakternya buruk, ya kan? Baru saja dipercayakan sesuatu, dia malah mulai ngaco, dia mulai main yang enggak-enggak, dia mulai aneh-aneh. Akhirnya dia jatuh, saudara. Yang keempat, yang terakhir, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, kenapa karakter itu penting? Karena karakter itu tidak bisa melampaui ya daripada seseorang itu tidak bisa melampaui dari batasan karakternya. Saya cuma mau bilang sama saudara, karakter saudara semana itu adalah kapasitas Tuhan akan membawa saudara segitu. Nggak akan lebih dari karakter saudara. Seseorang punya karakter lebih pasti punya kapasitasnya akan dibawa lebih sesuai dengan karakternya. Jadi ukuran seseorang dibawa tinggi sama Tuhan itu juga dari karakternya. Semakin karakternya baik, dia akan semakin dipercayakan lebih baik lagi sama Tuhan. Semakin lebih dipercayakan lebih tinggi lagi. So, hari ini saudara mau yang seperti apa? Apakah saudara bilang, udahlah, hari ini cukuplah, asal cukup makan, minum, pakai, udahlah karakter mau seperti apa, terserah. Ya sudah, itu pilihan saudara. Tapi jangan harap saudara dipakai Tuhan lebih lagi. Jangan harap saudara dipercaya lebih lagi untuk hal-hal besar sama Tuhan. Nah, oleh sebab itu, malam hari ini saya nggak akan baca ayatnya deh, biar cepet ya, karena waktu saya tinggal 10 menit lagi. Ya, setengah 11 saya harus sudah selesai. Tapi kalau saudara tanya, bro, bagaimana kita bisa punya karakter yang tangguh? Seperti Daud berhasil mengubahkan para prajurit tersebut yang bermasalah menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di Gua Adulam. Karena mereka orang-orang yang bisa berubah karakternya. Dari yang latar belakang tidak baik, menjadi orang-orang yang hebat. Haleluya. Oleh sebab itu kita akan belajar. Yang pertama, kalau saudara ingin mengembangkan karakter saudara, saudara harus belajar mendisiplinkan diri saudara. Nggak ada pilihan. Ya, saya waktu saya mau jadi hamba Tuhan, saya belajar mendisiplinkan diri saya itu sangat saya ditempa seperti latihan militer. Cuma ini secara kerohanian, saudara. Ya, saya kalau nggak bangun pagi di sekolah Alkitab, saya diguyur air, saudara. Di antara semua murid saya yang paling banyak diguyur air kalau saudara mau tahu ya, saya mau ngaku sama saudara. Haleluya. Ya, tapi itu pembelajaran supaya saya punya disiplin rohani untuk saya bisa bangun pagi, saya merenungkan firman, saya berdoa. Ya, bahasa Belandanya disebut piston pagi. Dulu kita piston pagi itu ya, kalau pagi bangun renungin firman itu piston pagi. Nah, saudara, itu adalah kita harus belajar mendisiplinkan. Waktu saudara belajar, saudara bisa disiplin. Saudara akan mulai terbangun karakter saudara ya. Nah, oleh sebab itu kita akan lihat apa itu disiplin.
Disiplin yang pertama, berani berkata tidak pada hal-hal buruk. Orang yang punya kedisiplinan tinggi, dia bisa nolak ini, saudara. Yang kedua, ya disiplin ini bicara mengerjakan apa yang harus dikerjakan, sekalipun sedang tidak ingin, ya kan? Ya, saudara pengen sehat, disuruh dokter olahraga dong, gitu kan? Tapi saudara males, tapi harus dikerjakan kalau saudara memang pengen sehat. Ini bicara kedisiplinan, ya kan? Waktu saya ngomong sama teman saya dokter gizi, nggak bisa bro, kamu harus jalan setiap hari minimal 45 menit. Kalau saya memang benar-benar niat mau kurus, ya saya harus jalan, ya kan? Ini bagian kedisiplinan buat kesehatan saya, ya kan? Yang C kita lihat, disiplin itu apa? Bisa memanfaatkan waktu dengan maksimal. Nah, ini bicara kedisiplinan juga. Jangan suka korupsi waktu, ya kan? Komsel mulainya jam setengah 10, ntar aja lah masuknya setengah 10 lewat 15 lah, atau jam 10 pas firman, atau udah lewat-lewat dikit lah. Saudara, itu bukan kedisiplinan rohani. Ya, saya belajar kalau saya mau pelayanan itu bahkan ya bisa 30 menit atau 1 jam sebelum pelayanan, saya kalau diundang di gereja lain pun saya harus datang. Kenapa? Saya mau menikmati hadirat Tuhan. Ini bicara kedisiplinan, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, jangan sampai orang panik gara-gara pembicaranya belum datang. Ini kan nggak bagus, saudara. Ya, oke. Jadi kedisiplinan termasuk bicara soal waktu. Ada yang suka telat, ada yang suka lelet. Nah, ini belum disiplin. So, ini karakter yang nggak baik juga. Ya, haleluya. Jadi saya mau bilang sama saudara bahwa mulai hari ini belajar disiplin. Jika disiplin diri tidak mampu kita tegakkan dengan tegas dan keras, mana mungkin sukses bisa kita raih, ya kan? Saudara pengen sukses semuanya, mari belajar disiplin. Dari disiplin akan muncul karakter yang baik. Hal yang kedua yang kita akan lihat, haleluya. Kalau saudara pingin karakter saudara terbangun kuat, tidak selfish atau tidak mementingkan diri sendiri. Kita belajar dari kupu-kupu. Waktu dia jadi ulet, fase jadi ulet, ya kan? Dia hanya mementingkan diri sendiri. Dia kayak benalu, saudara. Dia bisa senang di atas penderitaan orang. Di atas daun, dia makanin sampai daun bolong-bolong. Semua dia nggak peduli. Ya, tapi ada saatnya orang itu harus berubah. Pada saat ulat itu berubah, metamorfosa, menjadi kepompong, saudara terkasih dalam Tuhan. Disitulah dia seperti semacam bertapa atau berpuasa. Dia merenungkan diri. Seperti Nabi Yunus di dalam perut ikan paus selama 3 hari. Dia mendekatkan diri kepada Allah dan diminta ampun di dalam doa dan puasa dia. Saudara, setiap kita juga harus bisa mengalami hidup kita kalau mau berubah karakter kita. Renungkan ya, supaya kita memang dengan perenungan, dengan pertobatan, kita baru bisa berubah. Baru akhirnya kita bisa punya karakter yang baik seperti kupu-kupu. Kupu-kupu itu banyak faedah dan keuntungannya, bahkan suka membantu, ya kan? Orang ngelihat kupu-kupu aja dengan sayap yang bagus udah merasa sukacita kalau banyak kupu-kupu yang terbang yang indah-indah. Belum lagi saudara kupu-kupu membantu dari ya kan putik satu ke putik lainnya dia hinggap, ya kan? Dia makan sarinya dan dia bawa benang sarinya. Dulu kita waktu sekolah kan belajar kan, dia bawa terbang sehingga ada pembuahan-pembuahan dari bunga-bunga lainnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, itulah prinsip. Ya, bagaimana kita nggak mementingkan diri sendiri seperti kupu-kupu, saudara, sehingga akan mendatangkan sukacita. Nah, kalau kita nggak mau selfish, kita harus belajar prinsip joy. Sukacita ini joy. Apa itu? J yang pertama, Jesus first. Ya, Yesus nomor 1. Yang nomor 2, O, others. Ya, yang lain-lain dulu. Ya, kepentingan orang lain dulu. Baru yang ketiga, you atau saudara dan saya. Ya. Jadi kalau saudara memegang prinsip joy ini, saya percaya saudara nggak akan mementingkan diri sendiri, nggak egois lagi, dan saudara punya karakter yang baik. Selama orang itu mementingkan diri sendiri, pasti dia akan karakternya kurang baik, saudara terkasih dalam Tuhan. Haleluya, ya, haleluya. Yang ketiga, saudara terkasih dalam Tuhan, yang ketiga itu bagaimana kita dengan karakter itu kita bisa mengembangkan keyakinan yang kuat. Nah, coba kita lihat kasusnya daripada Rasul Paulus kepada Timotius, dia cerita gini. 2 Timotius 4 ayat 16 dikatakan, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku, kiranya
hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Dia enggak, bahasa Indonesia Timurnya enggak totofore. Dia enggak ketakutan, dia enggak gemeter, dia enggak ragu, saudara. Sekalipun orang banyak ninggalin dia, ya, enggak ada yang bela dia. Kenapa? Karena dia yakin apa yang dia buat itu benar. Oleh sebab itu, karakter yang kuat itu bicara keyakinan yang kuat. Nah, orang yang punya keyakinan yang kuat, hidupnya tidak pelin-pelan. Ya, jadi salah satu barometer orang punya karakter kuat itu orang itu nggak pelin-pelan. Nggak diajak A ikut A, diajak B ikut B. Orang itu harus punya prinsip, punya keyakinan yang kuat, punya pendirian yang kuat. Ya, Musa nggak pusing tuh. Waktu dia memang punya prinsip, dia yakini sesuatu yang baik dia jalanin. Waktu dia ninggalin Mesir, dari seorang putra mahkota, dia tinggalin, malah jadi pelarian dia, saudara. Yesus, waktu dia menolak tawaran, waktu dia dicobain, semua kota akan diberikan kepada dia. Wah, segala macam yang indah-indah sama iblis. Dia tolak. Kenapa? Karena dia bukan orang pelin-pelan. Dia tahu, dia punya keyakinan bahwa dia itu sesuatu, dia itu ada punya prinsip yang benar. Lalu waktu Daniel menolak makanan raja, itu juga adalah sebuah keyakinan. Makanya orang punya karakter kuat itu harus punya keyakinan yang kuat. Gak apa-apa kalau misalkan seakan-akan kita ditinggalkan. Gak apa-apa kalau kita seakan-akan kadang-kadang kita diuji untuk kita merasa sendiri. It's okay. Itu cuma sementara waktu kok. Tuhan akan gantikan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Punya keluarga yang baru, teman yang baru. Haleluya, ya. Puji nama Tuhan. Yang keempat, bagaimana kita menumbuh kembangkan karakter itu, saudara? Harus mengembangkan kebiasaan yang baik. Nah, coba kita belajar di sini, saudara. Tidak ada manusia yang dilahirkan jujur, benar? Gak ada, saudara, waktu baru lahir, oe, saudara jujur. Gak ada, saudara. Kenapa? Karena jujur itu harus dibentuk, bukan sebuah pilihan, melainkan hasil dari membiasakan diri, itu baru kejujuran. Ya, bahkan bila Anda merasa terbiasa berbohong, maka sekalipun ada pilihan untuk jujur, Anda akan tetap berbohong terus. Ya, pada lebih banyak orang. Kenapa? Karena itu sudah habit, itu sudah karakter. Ya, ngomong gede, ngomong bohong itu udah biasa, itu karakter, saudara. Itu bisa terbentuk dari yang namanya kebiasaan. Kalau saudara pengen karakter saudara baik, rubah dulu dari kebiasaan saudara. Apa yang saudara lakukan berulang-ulang, yang buruk saudara buang, bahkan saudara balik kebiasaan yang baik yang saudara harus lakukan berulang-ulang. Karena antara kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang buruk itu sangat bertolak belakang. Haleluya. Dan saudara harus ingat, satu hari nanti kalau saudara dipanggil ketemu Tuhan, Tuhan gak akan nanya karunia kamu apa. Kamu bangkitin orang mati berapa, nyembuhin berapa ratus orang, doain orang berapa ribu orang. Enggak. Yang Tuhan lihat, apakah karaktermu serupa nggak seperti Kristus. Itu yang Tuhan bawa sampai nanti kekekalan. Keserupaan saudara dengan Kristus itu dilihat melalui karakter saudara. Haleluya. Oke, yang kelima. Sedikit lagi, dalam 2 menit saya akan selesai. Haleluya. Mengembangkan sikap yang terbaik atau selalu ingin memberikan do the best. Ada ayatnya ya, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Selalu memberikan yang terbaik. Pekerjaankah, pelayanankah, menolong orangkah atau apapun, memberikan yang terbaik, do the best. Tapi buat Tuhan, bukan cari penghormatan, cari muka, cari pendudukan, bukan. Itu bukan kita anak Tuhan, ya. Kita anak Tuhan nggak boleh. Semua yang kita lakukan itu buat kebaikan, buat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yang keenam, saudara. Yang keenam, belajar menggunakan ucapan baik dan positif. Wah, ini sangat penting ya. Karakter ini ditentukan juga sama perkataan saudara loh. Orang bisa menilai karakter saudara dari perkataan saudara. Kolose 4 ayat yang ke-6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberikan jawab kepada setiap orang. Jadi perkataan itu sangat penting. Jangan sampai saudara sudah bangun semuanya yang baik, tapi cuma karena kata-kata saudara yang nggak baik, orang akan bisa menilai, wah ini payah. Orang ini payah karakternya. Orang ini kalau ngomong ya suka pelintat-pelintut. You know pelintat-pelintut? Apa tuh bahasa Indonesia pelintat-pelintut? Nggak bisa dipegang ngomongannya, berubah-ubah. Itu karakter. Ya.
Ya, firman Tuhan katakan, kalau A katakan A, kalau B katakan B, selebihnya dari si jahat. Artinya gini, jangan suka ngomong berbelit lidah, bolak-balik, ngomong di belakang sama di depan beda. Itu nggak baik, saudara. Itu karakter. Dan orang seperti ini saudara tandain. Ya, orang seperti saudara tandain. Percaya cepat atau lambat dia akan pasti akan juga saudara ya ngomongnya itu pasti akan berubah-ubah. Ya, makanya saudara hati-hati. Apalagi kalau saudara baru ketemu orang, ya, dan dia berani ngomongin teman saudara sendiri sama saudara, hati-hati. Satu hari nanti dia juga akan ngomongin saudara sama teman yang lainnya. Kenapa? Waktu dia nggak ada kepentingan lagi atau dia marah, apa sesuatu yang dia inginkan nggak tercapai, saudara akan diomongin juga. Kenapa? Itu karakter dari perkataannya. Hati-hati. Ya. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, membangun hubungan baik dengan semua orang. Biasakan kita bisa membangun hubungan. Orang yang punya karakter baik, orang itu pasti suka membangun hubungan. Orang yang punya karakter tidak baik, pasti dia ingin memecah belah. Ya, jadi troublemaker dalam sebuah komunitas, dalam sebuah komunal, ya kan? Jadi saya kepingin kita punya karakter yang baik. Bangunlah karakter yang baik dengan kita bisa membangun hubungan yang baik dengan semua orang. Jangan cuma orang kaya aja yang saudara deketin. Orang yang ada duit, yang ada network aja yang dideketin. Itu nggak baik. Ya, semua orang saudara harus sama. Gimana cara merawat hubungannya? Yang pertama, komitmen. Yang kedua, harus bisa sama-sama mempertahankan. Ya, yang ketiga, belajarlah dalam membangun hubungan, tumbuh bersama-sama. Seperti Komsel ini kan, kita bertumbuh bersama-sama. Saya nggak bilang saya lebih dari saudara, enggak. Karena secara jujur kalau saudara mungkin sharing, saya juga suka diberkati sama sharing saudara. Artinya saya juga bertumbuh kok makanan dari apa yang saudara sharingkan. Ya, yang boleh lebih itu cuma Kristus. Kita ini sama semuanya. Amin. Dan 7 hal ini adalah cara-cara beberapa yang saya bisa bagikan sekiranya akan menumbuh kembangkan karakter kita semakin indah, semakin sama seperti Kristus. Izinkan saya berdoa buat setiap kita. Bapak yang baik, kami bersyukur kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan, dan kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, biarlah kami semakin mengalami karakter Kristus, keserupaan dengan Kristus. Apapun yang berupa nasihat, teguran buat kami, Engkau sendiri yang berbicara, sehingga kami melalui keluarga ini, kami semakin diasah, kami semakin bertumbuh dewasa di dalam karakter. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.